Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Sagittarius dengan edisi bulan Agustus tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk love reading dan deck yang kedua untuk reading tentang karir, finansial, dan bisnis. Saya akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif. Dengan demikian tidak akan resonate untuk semua teman-teman yang berzodiak Sagittarius secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun itu hanya berdasarkan melihat general reading tanpa mencocokkan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Silahkan disimak satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda, ya. Karena yang terbaca di sini besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Pesan saya untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Lovers, ya. Lalu ada kartu berikutnya, Five of Pentacles. Kemudian ada Ten of Swords, ya. Eight of Cups, ya. Di sini saya menyimpulkan, ya. Awalnya hubungan antara Sagittarius dengan seseorang yang berdealing dengan Sagittarius, ya. Hubungannya begitu saling mencintai satu dengan yang lainnya, berbalas, ya. Cukup harmonis, ya. Karena satu dengan yang lainnya memiliki koneksi yang cukup kuat, ya. Hanya saja di sini dengan berjalannya waktu ada perbedaan, ya. The Hierophant ini adalah perbedaan yang cukup tidak mudah, ya, untuk disatukan, ya. Dan Five of Pentacles, lalu ada Ten of Swords. Ini adalah energi dari Sagittarius yang tidak ingin memaksakan perbedaan tersebut, ya. Karena di kartu kedua, Five of Pentacles, terlihat adanya seperti ketidakseimbangan pada akhirnya, ya. Ketidakseimbangan dari satu dengan yang lainnya. Mungkin yang satunya berpikir bahwa pasangannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya. Mungkin tidak memiliki value yang sama, dalam arti misalnya dia adalah seseorang yang terbuka, yang jujur di dalam sebuah hubungan misalnya. Ternyata pasangannya tidak seperti itu, ya. Ada beberapa poin yang pasangannya tidak bisa terbuka dengan dirinya misalnya. Jadi kalau dilihat dari energi kartu kedua, ya, ini adalah hubungan yang berat sebelah, ya. Bisa jadi salah satu berjuang cukup keras, ya, di dalam hubungan ini, ya. Sedangkan yang satunya tidak, ya. Atau bisa juga yang satunya jujur, ya, memiliki ketulusan di dalam hubungan ini. Yang satunya walaupun mencintai pasangannya tetapi belum bisa terbuka sepenuhnya. Jadi ada hal yang masih menjadi rahasia, bisa seperti itu. Jadi karena merasa tidak adanya keseimbangan di sini di dalam hubungan, ya. Di kartu ketiga, Ten of Swords, ya. Di sini seperti bertemu dengan jalan buntu, ya. Seperti ingin menyerah, ya, lelah, ya, dengan kondisi tersebut, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi, ya. Untuk kartu keempat, Eight of Cups, ya, di sini terlihat, ya, antara keinginan, ya, dengan apa yang menjadi logika dari seorang Sagittarius, ya. Itu, ya, cukup ada perbedaan, ya, karena di kartu pertama The Lovers, ya, itu terlihat adanya perasaan cinta yang tadinya ada, ya, begitu kuat di antara keduanya. Tetapi di sini, ya, Sagittarius merasa ada hal yang tidak bisa dilakukan lagi oleh seorang Sagittarius di dalam hubungan ini, ya. Jadi
Sagittarius memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Eight of Cups, atau menghentikan segala sesuatu hal yang sebelumnya dilakukan di dalam hubungan ini karena merasa itu adalah hal yang sebaiknya tidak dilakukan lagi oleh seorang Sagittarius, ya. Jadi cara untuk menjalani hubungan ini sudah berbeda karena ada perubahan, ya, yang ada di dalam diri Sagittarius terhadap hubungan ini. Untuk kartu kelima, Queen of Wands, ya. Di sini Sagittarius merasa, ya, walaupun di dalam hubungan ini ada kondisi yang sulit untuk disatukan, ya, di kartu ke-6 The Hierophant, ya, ada perbedaan, ya, dan ada ketidakseimbangan di kartu kedua. Tetapi Sagittarius juga merasa di dalam hubungan ini dia begitu menikmati kebahagiaan yang ada, ya, karena memang awalnya berdua saling mencintai satu dengan yang lainnya, ya. Dan pro dan kontra di dalam hubungan ini begitu disadari oleh seorang Sagittarius, ya, baik sisi positif maupun sisi negatifnya, ya. Dan di sini Sagittarius merasa bahwa seseorang ini, ya, adalah seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan, ya, walaupun di sisi yang lain, ya, ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari seorang Sagittarius di dalam hubungan ini. Oke, untuk kartu ke-7 Four of Cups, ya. Ada kejenuhan, ya, yang dirasakan di sini, ya. Jadi Sagittarius seperti tidak bertemu dengan ekspektasi di dalam hubungan ini, ya. Lama-lama seperti berpikir, ya, apa yang menjadi harapan dari Sagittarius awalnya, ya, ternyata makin kesini semakin jauh dari apa yang menjadi harapan awalnya, ya. Di sini di kartu ke-8 Seven of Cups, saya melihat ini adalah potensi dari seorang Sagittarius, di mana Sagittarius memiliki orang-orang yang siap untuk memberikan perhatian, ya. Jadi dari lawan jenis, ya. Jadi mungkin di sini korelasinya kartu ke-7 dengan kartu ke-8 ini adalah di dalam hubungan ini Sagittarius merasa tidak bertemu dengan ekspektasi. Sedangkan di luar, ya, ada orang-orang yang bisa memberikan kebahagiaan, misalnya diajak ngomong menyenangkan, ya, atau orang-orang yang perhatian terhadap Sagittarius, ya, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin masuk ke dalam kehidupan asmara Sagittarius, ya. Potensinya ada, ya. Ini juga bisa diartikan, ya, untuk asumsi yang lain, ya. Harapan dari seorang Sagittarius di dalam hubungan ini, ya, yang masih belum terwujud. Jadi ada banyak keinginan atau tujuan yang pada akhirnya hanya menjadi angan-angan, ya. Karena mungkin kondisi di dalam hubungan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Sagittarius awalnya, ya. Oke, untuk kartu ke-9 The Hermit, ya. Ya, di sini Sagittarius pada akhirnya menarik diri, ya. Seperti berpikir bahwa lebih baik sendiri, ya, it's okay, ya, daripada di dalam hubungan ini Sagittarius merasa tidak bertemu dengan apa yang menjadi ekspektasi, ya, di dalam hubungan ini, ya. Oke, ini juga bisa jadi seorang Sagittarius ingin menghindari, ya, sebuah resiko, ya. Oleh karena itu Sagittarius seperti banyak menarik diri untuk berpikir, untuk mencari tahu terhadap apa yang akan menjadi keputusan dari seorang Sagittarius, ya. Dan di kartu ke-10 The Emperor, ya, ini adalah seorang Sagittarius yang tahu, ya, tentang kualitas yang ada di dalam diri seorang Sagittarius, ya. Jadi di sini seorang Sagittarius merasa bahwa biasanya Sagittarius selalu bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup, ya. Atau Sagittarius selalu bisa, ya, menjadi penentu, ya, dari apa yang menjadi pilihan, ya, atas sebuah keputusan yang ada di depan mata, ya. Jadi di sini seorang Sagittarius seperti berpikir bahwa masalah yang lain aja bisa diatasi, apalagi masalah yang satu ini, ya. Jadi Sagittarius seperti seseorang yang pada akhirnya, ya, berpikir sendiri pun tidak masalah, ya. Selama Sagittarius berpikir bahwa apa yang akan menjadi keputusan itu adalah hal yang masih dipertimbangkan atau ada keraguan di situ. Di sini Sagittarius memilih untuk menarik diri, ya.
dan banyak mempertimbangkan segala sesuatu hal yang menjadi keraguan dari seorang Sagittarius ya terhadap sesuatu hal yang akan dijalani ya. Oke, Sagittarius ya. Di dalam sebuah hubungan ya, terkadang ya apa yang kita lihat awalnya tidak sesuai dengan apa yang kita jalani selanjutnya ya, karena pastinya ya di dalam hubungan tersebut ya penyatuan dua kepribadian, dua cara berpikir ya, dan kemudian satu dengan yang lainnya pastinya memiliki background yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya ya. Jadi sangat wajar ya pada akhirnya di saat menjalani sebuah hubungan ya akan banyak penyesuaian di dalamnya ya. Oke. Dan tidak ada hubungan yang tanpa perjuangan atau tanpa masalah. Semuanya memiliki ceritanya sendiri ya, memiliki bagaimana cara untuk mempertahankan kelangsungan hubungan tersebut ya. Semoga saja jika memang kalian berdua masih mencintai seperti yang ada di energi kartu pertama, The Lovers ya. Apa yang ada di dalam permasalahan hubungan ini semoga satu dengan yang lainnya bisa mencari solusi yang terbaik ya, dan masing-masing bisa bertemu dengan harapannya ya di dalam hubungan ini sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi awalnya ya. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada juga hubungan yang sempurna ya. Yang ada adalah satu dengan yang lainnya saling menerima kekurangan dan menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya untuk sama-sama mewujudkan apa yang menjadi tujuan awalnya ya. Oke, kita akan melihat energi dari seseorang yang saat ini sedang bersama dengan Sagittarius, atau seseorang yang saat ini berdealing dengan Sagittarius yang satu energi dengan reading ini ya, karena pastinya tidak semua Sagittarius satu energi dengan reading kali ini. Six of Cups ya, oke. Dia merindukan Sagittarius ya, saat ini dia kangen dengan banyak hal yang indah yang sudah pernah dilalui bersama dengan Sagittarius ya. Dia berpikir Sagittarius adalah sosok yang membuat dia terkesan ya. Walaupun mungkin dia juga pernah kecewa atau sakit hati dengan Sagittarius, bisa seperti itu ya. Tetapi dia lebih dominan rasa kangennya ya dengan dirimu Sagittarius. Oke, Sagittarius, semoga saja jika memang masing-masing adalah yang terbaik satu dengan yang lainnya ya. Semoga sang pemilik semesta menunjukkan jalan yang terbaik ya untuk menyelesaikan permasalahan di dalam hubungan, dan apa yang terjadi di dalam hubungan ini ya bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya agar bertemu dengan kondisi yang lebih baik lagi ya. Oke, sekian untuk reading asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Sagittarius di bulan Agustus tahun 2022. Untuk kartu yang pertama, Two of Pentacles ya. Sagittarius mendapatkan dua kesempatan yang datang di dalam satu kondisi, tetapi kesempatan yang datang tersebut ya berpotensi merubah rencana yang awalnya disusun oleh seorang Sagittarius ya di sini. Jadi di kartu kedua ada The Tower ya. Ini adalah perubahan ya dari rencana awal ya. Jangan khawatir dengan kartu The Tower ya, karena di sini saya justru melihat sisi
yang lain ya dari kartu The Tower, karena perubahan ini sepertinya akan mendatangkan kesempatan yang lebih baik ya. Untuk kartu pertama terlihat ya adanya kebimbangan dari seorang Sagittarius untuk memilih atau untuk fokus terhadap dua prioritas ya yang saat itu menjadi pilihan dari seorang Sagittarius ya. Mungkin salah satu prioritas yang lain adalah rencana yang sudah disusun awalnya ini tadi ya, karena ada kesempatan yang datang. Jadi di sini seorang Sagittarius akhirnya harus memilih ya. Dua pilihan yang sulit untuk dipilih karena mungkin keduanya sama-sama menjanjikan keuntungan atau peluang yang baik untuk pekerjaan, bisnis atau karir dari seorang Sagittarius di sini. Dan Two of Wands ya, ini adalah seorang Sagittarius yang seperti mempelajari dulu ya, karena ini adalah awal ya. Bisa jadi seorang Sagittarius memulai bisnis baru, bisa juga di sini. Lalu ada The Emperor ya. Ini adalah orang yang lebih senior ya di dalam bisnis atau pekerjaan yang dijalani oleh seorang Sagittarius ya, dan orang ini ingin memberikan kesempatan kepada Sagittarius ya. Jadi ini kalau seseorang yang terlihat di energi kartu keempat ini, jika dia menawarkan seorang Sagittarius untuk join bisnis kuliner, maka dia adalah orang yang sudah lama berkecimpung di bisnis itu ya, atau bisnis clothing line atau bisnis yang lainnya ya, bisnis jasa dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah orang yang sudah lama ya menggeluti bidang tersebut, kemudian menawarkan seorang Sagittarius untuk join bareng ya, karena dia melihat seorang Sagittarius adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang sudah terbukti ya. Jadi The Emperor ya adalah orang yang lebih senior, dan jika kartu ini muncul ya, jika dia menawarkan sebuah kesempatan kepada Sagittarius ya, artinya dia sudah melihat seorang Sagittarius adalah seseorang yang sudah terlihat kualitasnya ya. Jadi dia tidak akan menawarkan itu kesempatan kepada Sagittarius kalau buktinya belum ada ya. Oke. Semoga saja energi di kartu keempat ya ini membuat Sagittarius ya pada akhirnya bertemu dengan kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Dan kalau dilihat di sini, ini sepertinya kesempatan yang berhubungan dengan passion dari seorang Sagittarius. Jadi Sagittarius merasa bertemu dengan bidangnya ya. Jadi di dalam menjalani bisnis ya yang ditawarkan oleh seseorang tersebut ya, Sagittarius sepertinya merasa menjalani dengan happy ya. Karena di sini seorang Sagittarius bertemu dengan apa yang memang menjadi hobinya atau menjadi minatnya ya. Untuk kartu kelima, Three of Wands ya. Ya, ini adalah seorang Sagittarius yang seperti melihat dulu ya. Atau seorang Sagittarius yang seperti dia tidak ingin melakukan sebuah tindakan jika belum yakin ya. Di kartu kelima ya terlihat seseorang yang memperhatikan kondisi dulu ya, baru akan menjalankan apa yang menjadi rencananya ya. Oke Sagittarius, mungkin dirimu sudah memiliki sebuah rencana ya yang menurut Sagittarius itu akan dilakukan pada saat Sagittarius merasa bertemu dengan waktu yang tepat ya. Oke, semoga saja apa yang terlihat di energi kartu baris pertama ya, ini adalah langkah menuju Sagittarius bertemu dengan kesuksesan ya, atau bertemu dengan ekspektasi ya di dalam berbisnis atau bekerja ya. Oke, untuk kartu ke-6 The World. Ya, ini ada relevansinya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sepertinya Sagittarius bertemu dengan apa yang memang menjadi passionnya ya, karena di sini Sagittarius seperti menjalani sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis ya, di mana di situ Sagittarius seperti menemukan dunianya ya. Oke, untuk kartu ke-7 Eight of Wands ya, dan apa yang menjadi rencana dari seorang Sagittarius jika dilihat secara keseluruhan sepertinya tidak bertemu dengan kendala yang berarti ya. Semuanya lancar-lancar saja ya. Eight of Wands ya, terlihat energinya di sini ya, satu demi satu terselesaikan dengan baik ya. Untuk kartu ke-8 Page of Swords
Ya, ini adalah ketelitian dari seorang Sagittarius ya, di mana Sagittarius banyak belajar ya, banyak melihat ya, dan banyak mendengar ya terhadap segala sesuatu hal yang akan menjadi rencana dari seorang Sagittarius ya. Bisa jadi ini adalah langkah dari seorang Sagittarius untuk menghindari resiko ya di dalam berbisnis atau di dalam menyelesaikan tanggung jawabnya ya. Di kartu ke-9, Nine of Cups ya. Kalau dilihat dari energi kartu ke-9, sepertinya seorang Sagittarius tidak bertemu dengan kendala yang berarti di dalam hubungan dengan orang-orang yang ada di dalam circle pekerjaan dari Sagittarius ya. Terjadi sebuah keharmonisan di sini ya, di dalam bekerja sama ya, atau di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ya dengan partner bisnisnya ya. Oke. Untuk yang bekerja sama dengan tim pun sepertinya ya tidak ada kendala dengan rekan-rekan satu tim ya, karena terlihat di sini masing-masing memiliki tujuan yang sama. Dan di kartu ke-10, Four of Cups ya, ini saran untuk piknik ya. Untuk Sagittarius yang memiliki waktu luang ya, atau sudah bisa merencanakan ya untuk mungkin beberapa hari ke depan ya, jika memiliki waktu yang bisa dipergunakan untuk memberikan reward kepada diri sendiri ya, boleh. Mungkin menghabiskan waktu di suatu tempat ya, dan kemudian setelahnya kembali lagi beraktivitas ya. Semoga saja lebih bersemangat ya. Karena di sini ada kejenuhan yang dirasakan oleh seorang Sagittarius terhadap segala sesuatu hal yang menjadi rutinitasnya ya. Mungkin karena banyak pekerjaan ya. Kemudian banyak ekspektasi, lalu ada beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan di dalam satu kondisi ya. Tingkat kestresannya tinggi ya, pada akhirnya seorang Sagittarius butuh buat liburan ya. Oke, satu kartu lagi untuk Sagittarius di bulan Agustus. Akan melihat energi dari Sagittarius. Page of Wands, ada kabar gembira yang akan datang kepada dirimu. Ini berhubungan dengan ya mungkin kabar tentang perjanjian kerjasama juga bisa, yang mungkin ditunggu-tunggu oleh dirimu, atau bisa juga ada seseorang yang memberikan kabar bahwa dia akan menyelesaikan tanggung jawab finansialnya kepada dirimu. Bisa seperti itu. Atau ini juga bisa diartikan untuk yang sedang menunggu panggilan lamaran pekerjaan ya. Sepertinya akan ada kabar gembira untuk dirimu ya. Semoga saja apa yang ada di energi kartu terakhir, Page of Wands ya, ini adalah hal yang memang dinantikan oleh Sagittarius ya. Oke Sagittarius, sekian dulu reading kali ini. Sukses untuk bulan Agustus. Semoga segala sesuatu hal yang menjadi rencanamu di bulan Agustus ya bisa selesai dengan baik ya, dan segala sesuatu hal yang menjadi harapan positifmu ya bisa terwujud di bulan Agustus ya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.